Sore hari baru saja menjelang ketika diva pop Krisdayanti tengah rehat dari latihan jelang konser tunggalnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itulah sesosok cantik tiba-tiba muncul, masih terbalut seragam putih abu-abu. Tubuhnya langsing, parasnya begitu tirus dengan hidung yang lebih tajam, dipermanis dengan setitik tai lalat di bawah bibir. Cantiknya. Aris ya? Oh iya. Iya, Idol. Gak percaya aja kalau dia jadi pengamen. Kalau kan dia menang juara satu Idol ya? Kalau aku mengandalkan job-job offer gitu, itu nggak seperti kita ngamen gitu. Kalau job-job offer tuh bisa dihitung berapa kali lah sebulan. Kalau selebih dari itu, aku nggak ada bisnis lain, nggak ada usaha lain. Sedangkan aku ada keluarga, ada istri dan anak gitu. Dan aku harus bisa memenuhi kebutuhan mereka itu. Keputusan Aris kembali ngamen sempat membuat seluruh keluarganya terpukul dan sedih. Bundanya Siti Rohayah mengaku terpukul dengan cepatnya karir Aris meredup padahal belum lagi mencapai puncak. Sementara sang istri Rosalia Oktovani malah meneteskan air mata getir. Sempet sedih ya Mas ya, sedih banget gitu karena ibaratnya apa ya, belum apa, belum bisa dia pengen membahagiakan semuanya, terutama janjinya dia sama aku sama anak aku, tiba-tiba dia hilang gitu kan dari vakum dari semua yang dia lakuin, jatuh dihujat orang. Aku sempet sedih banget gitu karena bagaimanapun juga dia ayah, dia suami dari aku gitu. Dulu dia berjuang untuk mendapatkan segalanya, kita udah berhasil. Tiba-tiba dia jadi jatuh lagi. Pikir ibu sih ini perjalanan hidup dia. Jadi ibu sih menanggapinya ya nggak apa-apa lah. Tidak hanya sedih, keluarga rupanya sempat terbelah dengan keputusan Aris untuk ngamen lagi. Fani sebagai istri menentang keras, namun Aris mendapatkan dukungan dari ibunya. Ngamen lagi kan ibaratnya udah jatuh banget gitu kan ya Mas. Nah terus tahu-tahu ayahnya ngamen, ayah ngamen lagi katanya. Terus ayahnya diam, terus dede bilang, anak aku bilang, kok ayah ngamen lagi sih kayak gitu. Makanya di situ aku langsung hati aku langsung, tuh kan Pi, ini aku gak mau gitu. Karena bagaimanapun aku juga ngejaga perasaan anak aku kan Mas. Kalau ibu sih setuju aja, masih halal. Boleh-boleh aja kok dia mau. Dia kan punya keluarga, butuh makan. Daripada anak ibu tajin anak yang nggak bener, iya kan mendingnya dia ngamen halal. Dulunya juga ngamen. Sikap Fani bukan tanpa alasan. Ibu satu anak itu merasa sanggup menjadi tulang punggung keluarga. Kami membuktikan saat Aris sibuk mengamen, Fani pun tengah sibuk bekerja sebagai supervisor marketing di sebuah perusahaan alat kesehatan. Aku sekarang bekerja pun aku nggak masalah gitu. Aku ikhlas kok, lillahi ta'ala aku ikhlas buat kehidupan rumah tangga aku tuh. Yang penting aku bisa harmonis dan jadi keluarga yang sakinah. Ya untungnya istri aku orang yang nggak neko-neko ya. Dia nggak orang yang neko, dan cuman dia memang permintaannya cuma satu, dia nggak kepengen aku ngamen gitu. Kabar Aris kembali ngamen ternyata juga mendapat perhatian dari kawan-kawannya sesama alumni Indonesian Idol seperti Judika dan Citra Solastika. Kita menang tuh belum kita belum apa-apa. Gitu. Kita dapat bonus dari TV, dikenal orang, tapi justru kita perjuangannya itu setelah itu gitu loh. Aku melihat itu sebagai proses hidup sih sebenarnya, proses hidup manusia biasanya, bahwa hidup itu kan kayak roller coaster ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Betapa hidup harusnya kau tahu betapa hidupku
sakit dan ku terluka. Dukungan itu pun membanjir. Judika dan Citra percaya pengalaman pahit ini bakal menguatkan Aris dan mematangkan mentalnya untuk kembali bangkit sebagai penyanyi berbakat. Oke, baiklah pemirsa. Ini jadi hasil ngamen malam ini di sini ya, di Lesehan. Untuk kali ini supaya dia benar-benar menghargai waktu, menghargai semua perjuangan dari nol lagi nggak apa-apa. Semoga ya disabarkan gitu. Jatuh dan kembali bangkit. Sikap ini tertanam dalam diri Aris karena hidup bukan soal jatuh tetapi soal berani bangkit dan kembali berjuang. Sementara itu pemirsa, kabar menarik muncul dari Aurel Hermansyah. Semakin cantik jelita, kini putri sulung Anang dan Krisdayanti itu rupanya menggoda hati banyak pria muda hingga sering bergonta-ganti kekasih. Aurel memang sudah menjadi dara pesolek yang suka fashion, hingga disebut menyamai kecantikan Krisdayanti. Seperti apa indahnya duet ibu dan anak Krisdayanti dan Aurel? Bagaimana juga hubungannya dengan kekasih baru Tommy Rumengan? Sore hari baru saja menjelang ketika diva pop Krisdayanti tengah rehat dari latihan jelang konser tunggalnya di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat itulah sesosok cantik tiba-tiba muncul masih terbalut seragam putih abu-abu. Tubuhnya langsing, parasnya begitu tirus dengan hidung yang lebih tajam, dipermanis dengan setitik tai lalat di bawah bibir. Cantiknya. Wah, apa nih kok ketat? Aurel, putri sulung Anang Hermansyah itu rupanya berlatih setelah didaulat menjadi bintang tamu di konser tunggal KD di negeri jiran hari Sabtu dan Minggu ini. Karena belum begitu hafal part-partnya, jadi kayak tadi masih rada-rada bingung, tapi bisa lah latihan. Hafalin. Cuman ya takut deg-degan aja karena kan nyanyi sama Mimi suaranya bagus banget, jadi takut gimana gitu. Melihat duet ibu dan anak itu menerbitkan keyakinan, Aurel telah sempurna bermetamorfosis. Dari gadis belia yang tidak peduli penampilan, Aurel menjadi dara pesolek yang mempesona. Rambutnya tergerai dengan pilihan mode fashion yang glamor dan berkelas. Tak heran jika kini ia disebut sudah menyamai bundanya, Krisdayanti. Ya haru, bahagia, senang ya karena melihat seperti saya dulu gitu. Cuman bedanya dia naik turun mobil. Kalau dulu saya naik S62 kan, naik turun ke baju SMA, ke Asia Bagus, ke TVRI gitu lah. Kalau Aurel tentunya dengan media yang sangat besar yang mendukung dia. Let's rage. Belakangan pesona kecantikan Aurel itu bak magnet yang menarik hati banyak pria muda. Bayangkan, dalam tempo kurang dari 1 tahun, ia sudah memiliki 3 kekasih. Setelah putus dari Gregorius dan Mirza, kini Aurel sudah kembali mesra bersama pemuda bernama Tommy Rumpengan. Pose-pose kemesraan Aurel dengan mahasiswa kedokteran di Singapura itu pun sudah bertebaran di akun dunia maya mereka. Selain cerdas, sosok Tommy kabarnya kaya raya dengan hobi koleksi mobil mewah. Namun sayang, ketika dikulik lebih banyak, Aurel cenderung masih menutup kisah cintanya yang baru berumur sebulan itu. Ia lebih suka menemani bundanya bernyanyi sampai di negeri jiran. Pemirsa, 30 menit sudah saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan kabar aktual yang disajikan secara lebih mendalam.
Simak terus Kabar-Kabari setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.